Maksudnya gue denger semua perjuangan lo 13 tahun itu, naik turunnya, gue membayangkan capeknya jadi lu sih. Capek pak, nggak enak jadi saya, nggak perlu. Capek. Tapi banyak yang pengen jadi lu, yakin gue. Loh, bener nggak? Karena melihat Boim, Raisa, GBK, karena ngeliat itu, bener gak? Iya. Nggak, maksudnya capek, elaborasi capek lu deh. Capek banget pak, capek lah. Nggak tahu gue harus ngomong apa, yang pasti capek. Gue tuh secapek apa ya secapek itu. Gue nggak bisa gue nggak bisa kasih gambaran ke lu capeknya gue kayak gimana. Tapi mungkin gue ada kesalahan ya. Gue nggak sekolah bisnis juga. Gue sekolah gue jurnalistik pak. Keren nih. Oke. Sekolah gue jurnalistik. Iya. Gue kalau mau ngulang hidup gue ngulang sekolah bisnis kali. Oh, jadi lu nggak perlu mentok. Iya. Ya karena gue bodoh aja. Gue tuh learning by doing aja gitu. Trial error banget gue. Ini nggak bisa, udah gue kesana. Ini nggak bisa, ya udah gue nggak kesini, gue kesana. Gitu. Capek jadi gue. Ya emang kelihatannya Juni kayak, oh enak, artisnya gede apa segala macam. Iya. Tapi jujurnya capek banget dan pengorbanan gue banyak banget buat Juni. Buat sampai di sini pengorbanan gue banyak banget pak. Lu tuh ada momen dimana lu duduk, lu ngerokok nggak sih? Kadang-kadang. Lu ada nggak momen duduk nanar gitu, ada nggak? Ada, gue tuh Memandang satu titik nanar. lu tau gak sih, gue abis GBK. Gue H-1 GBK, gue udah gak megang handphone. Oke. Hari H gue gak megang handphone. Sampai besoknya gue juga gak megang handphone. Karena gue takut banget. Gue takut orang gak puas. Gue takut banget orang nyela. Gue takut banget orang komplain. Gue cuman dengar sayup-sayup dari Sandra, mainan TikTok emang anjing si Sandra tetap mainan TikTok. Terus sebentar gue tuh lagi nggak pengen denger apa-apa gitu kayak Sandra mainan TikTok. Terus kayak gue bagus nih ini, gue kayak iya bentar aja lah gitu. Gue butuh 2 hari sampai gue realize, karena buat gue belum puas, banyak banget yang harus gue perbaiki. Sayangnya lu tahu apa, nggak mungkin gue perbaikin pak. Mau di mana lagi, mau apa, mau pakai apa perbaikinnya? Lu lihat Taylor Swift, lu lihat Blackpink, itu udah puluhan kali mereka show stadion. Gue cuma punya sekali, nggak bisa perbaikin. Itu yang orang ingat, anjing pak. Orang bandingin gue sama Blackpink itu hal paling anjing yang pernah gue dengar menurut gue. Kalau lu kemarin ngeliat persiapannya Blackpink, mereka tuh udah show ke sekian puluh ratus ribu. Gue show pertama anjing. Gue punya waktu perbaikin? Enggak pak. Alhamdulillah. Kita lagi bingung nih mau perbaikinnya di mana. Punya waktunya. 10 tahun lagi. Ya mungkin 10 tahun lagi. Kasihan pak teman-teman saya tuh yang kerja kemarin juga. Kita mau pengen perbaikin. Kita tahu kan. Mungkin kalau buat penonton happy-happy aja. Tapi kan kita yang kerja pasti punya, gue harusnya di sini nih. Yang gue kasih baru segini kan. Gue salamin dulu lah. buat yang barusan tuh gokil bener juga ya gitu. Lu nggak bisa apple to apple jadinya. Sangat tidak apple to apple, sangat unfair buat gua sedih banget sih denger itu. Menurut gua kayak mungkin orang nggak banyak tahu ya, orang nggak perlu tahu juga, tapi ya itu yang gua rasakan. Gua jam 12 siang besok kan habis konser jam 12 siang gue makan sama Yaya. Kalau gue satu yang gue menangis bahagia untuk satu ini sih. Gue nggak menyangka ide tolol ini gitu ya, ide siang bolong, nggak sih, ide gara-gara gue liat Ed Sheeran di GBK bisa bikin banyak orang kerja di sana pak. Itu yang paling bikin bahagia pak. Kebahagiaannya gue bukan karena pemberitaan, bukan karena, ternyata pembahagiaan gue adalah karena ngeliat beberapa banyak orang pergi ke GBK buat cari nafkah pak. Iya.
buat keluarganya, security, janitor, mbak-mbak SPG, Iya. tugas tiketing. Ternyata itu pak kebahagiaannya tuh gua tuh nahan nangis ya, sampai gua duduk di dekat scoreboard sendirian, gua nangis di situ. Gua kayak bersyukur karena doa gua selalu gini, gua bukan orang yang taat banget beribadah, tapi doa gua selalu gini, semoga apa yang gua lakukan gue selalu jadi berkah buat banyak orang. Karena menurut gue segila-gilanya ide lu, segila-gilanya apa yang lo lakukan, kalau itu tidak menjadi berkah buat banyak orang, enggak sih pak. Dan gue kayak ngerasa wow, gue dikasih lihat wah ternyata satu ide tuh dieksekusi bisa jadi berkah buat banyak orang ya. Itu yang bikin gue bahagia. Tapi kalau lu bilang soal show-nya, produksinya, dan segala macam tanpa gue mengesampingkan kerja kerasnya, ya gue nggak sebahagia itu buat gue. Karena gue nggak bisa ngulang, gue nggak bisa, belum bisa gue bikin lagi. Dan mungkin ini fase lu belum bisa menerima bahwa it is what it is ya. Karena lu udah menjalani semuanya. Dan ada perasaan kayak pengen bikin yang paling bagus. Wah, kalau ada yang bilang kayak gue udah nggak mau jadi karyawan, gue mau jadi bos, gue mau manage. Gue tuh nggak setuju sama itu pak. Hah? Gue nggak setuju. Tapi Anda lakukan punk rock. Nggak bisa. Menurut gue gini. Menurut gue gini. Ketika lu memutuskan tadi, ketika lu memutuskan berdiri dengan kaki lu sendiri untuk hal yang lu yakini, pasti konsekuensinya ada lebih tinggi daripada tinggi lu berdiri saat itu, Pak. Wah, ini keren. Oke. Jadi kalau lu berdiri di level hari itu setinggi 2 meter, konsekuensinya itu bisa 4-6 meter. Itu konsekuensinya. Kebayangkan lu harus bayangin konsekuensinya instead of lu berdiri udah di level apa. Kalau menurut gua, nah konsekuensi itu akan terus ngikutin lu kemanapun lu pergi. Nah, apakah lu siap sama itu? Kalau menurut gua nggak ada salahnya kok lu nggak jadi entrepreneur. Kalau menurut gua nggak semuanya kok cocok. Apalagi lu tahu tadi gua ngomong kan, buat gua kayaknya di depan. Kenapa Juni nggak punya 26 artis ya? Karena gua bersikukuh selama gue jadi direkturnya Juni ya kayak begini gitu. Kecuali ada nanti yang menggantikan gue jadi direkturnya Juni ya mungkin directionnya akan beda gitu. Tapi selama gue masih jadi direkturnya Juni ya menurut gue soal karya yang gue kedepanin, soal gimana caranya ini dibungkus lalu bisa jadi culture mungkin. Karena memang ya tadi kehebatan musik ada itu, menurut gue dia bisa jadi culture, dia bisa jadi hal yang gaib tapi ada di depan lu dan lu merasa terpengaruh gara-gara itu gitu. Gue penasaran sama yang tadi lu bilang bahwa lu bisa menanggung tinggi resiko, tinggi resiko yang lebih tinggi dari mana tempat lu berdiri. Apa yang membuat lu berpikir bahwa nggak semua orang bisa dengan mendengarkan motivasi? Menurut gua gini sih. Okay. Menurut gua ngetes boleh deh. Misalnya gua punya usaha kecil-kecilan. Lu tes, lu coba dengan lu sanggup nggak bikin itu hidup atau bertahan gitu. Kalau lu jangan ngelibatin orang dulu gitu. Ketika lu udah ngelibatin orang, itu orang tergantung sama lu, Pak. Lu siap kalau lu kehabisan ide, nggak bisa muterin ekonominya lagi. Kalau kayak gue sekarang, lu siap jadi orang paling sendiri. Menurut gue adalah orang paling sendirian yang berdiri untuk perusahaan ini. Ngerti nggak lo? Gue yang mikir semuanya gitu kan. Teman-teman gue bantu mikir, iya, tapi gue pasti
akan mikir jauh lebih dalam, gue akan mikir jauh lebih ke depan, gue akan lebih mikir sih ketimbang yang lain gitu. Apakah lu siap gitu? Coba aja. Lebih capek ratusan Jauh kali pak, jauh pak. Kalau dibandingin sama lu bilang tapi gaji lu banyak, nah resikonya juga lebih banyak. iya menurut gue kayak gitu. Entrepreneur gue nggak ada masalah, lu coba nggak apa-apa. Bikin, kalau lu punya bakat gambar lu mungkin bisa bikin apalah, gue nggak tahu. Tapi kalau lu tiba-tiba dream big ya lu harus Start small. lu harus start dari yang kecil dulu. Lu nggak bisa sih, kecuali lu punya privilege yang lu punya uang banyak, lu punya apa. Tapi kan kalau gue nggak punya apa saya. Jadi Anda modalnya Iya pak, nih saya kasih tahu modal saya. Iya. Keluar dari HI tabungan saya menurut bapak berapa? 6 juta pak. Pangrok emang bocah pangrok. 6 juta pak tabungan saya. Keren. Yang saya alokasikan tau nggak buat apa? Yang penting saya bisa bayar asuransi kesehatan 350.000 sebulan. Yang penting itu pak. Dulu gue nggak bisa pak beli ke 7-Eleven, beli hotdog aja gue nggak punya duit ya pak. Emang gue buat masih mode surviving buat hidup aja sampai ngejar mimpi aja. Nonton bioskop nggak punya duitnya gue sama Kemal kayak mang bisa gue nggak punya duit anjing buat nonton gitu kan, gue lagi belum punya duit mang. Ya udah lu gue bayarin, gue bayarin. Terus akan donor kebab yang ceban aja gue nggak punya duitnya pak, karena ya 6 juta gue ini harus hidup sampai kapan anjing gitu kan pada saat itu. Cuman ya gue beruntung, sekali lagi ya gue beruntung. Gue ketemu fate-nya, gue punya ya, gue ketemu jalannya gitu. Kalau enggak ya pasti ya gue juga jadi karyawan. Dan lu nggak apa-apa kalau jadi karyawan? Apa? Beruntung Pak, bapak saya bukan orang kaya raya pak. Nggak apa-apa lah. Beruntung tuh apa sih menurut lu? Beruntung tuh menurut lu apa sih? Kalau sekarang ya beruntung. Kalau menurut gue beruntung tuh ya lu dijauhkan dari semua kemalapetakaan yang menghantui lu sih. Menghantui ya, belum tentu kejadian, tapi menghantui aja. Itu udah beruntung menurut gue. Lu dijauhkan dari malapetaka tuh beruntung. Oke. Bukan menang lotre enggak. Dijauhkan dari malapetaka tuh udah beruntung menurut gue. Gue penasaran sama pemikiran lo soal kecemasan. Gue penasaran sama itu tuh. Kecemasan apalagi sekarang era dimana orang tuh sebentar-sebentar pergi keluar untuk healing apa segala macam kayak itu. Kayak berat sekali gitu. Enggak lah, cobain jadi gua lah. Cobain jadi gua bikin GBK. Terus disikat katanya stadionnya nggak boleh dipakai ini, stadionnya nggak boleh dipakai itu. Belum dapat duit sponsor. Tapi gue jujur ya, gue anxiety banget sih. Apalah tuh namanya gue nggak tahu lah. Menjelang konser gue pasti minum melatonin sih. Nggak bisa gue tidur. Gue udah nggak bisa tidur. Gue minum melatonin reguler 5 mg. Sekarang udah enggak dong? Kadang tadi malam gue minum, gue gak bisa tidur. Gue sering banget soalnya malam-malam badan gue capek, tapi kepala gue nggak mau berhenti pak. Kepala gue masih mikir apa gitu. Kenapa nggak bisa? Semua orang lah enak tidur malam, nggak ada pikiran ya. Tapi kalau lu lahir lagi, lu mau jadi boim yang sekarang lagi? Anjir, berat juga ya. Mau, tapi gue perbaikin beberapa hal fundamental. Sekolah. Gue tuh anaknya pintar sebenarnya di akademik. Kelihatan sih. Ini hasilnya. Gue pintar di akademik pak. Tapi gue menyesal juga kenapa gue ngambil sekolah jurnalistik anjing. Gue mikir apa coba? Keren dulu. Jurnalistik mungkin keren kali. Gak tahu ya, gue kayak gue tidak mendiskreditkan itu ya. Iya. Tapi kayak ya opo toh.
kenapa lu kuliah jurnal gitu, lu kenapa nggak kuliah ekonomi, lu kenapa nggak kuliah apa kek gitu, kenapa lu kuliah jurnal anjing. Tugas fotografi jurnalistik gua motret kamar mayat pak, gak kepake sekarang pak. Motret kamar mayat pak, bikin reportase tentang kamar mayat pak, si kepake. Si kepake pak anjing. Lu tau skripsi gue tentang apa? Tentang film horor. Bangsat Anjing, si kepake pak. Ngapain, apa film horor apa sih? Tahun 2007 tuh film horor di Indonesia lagi gila-gilanya nah. Ya kayak gampang deh bikin skripsi tentang film horor. Bikin skripsi tentang film horor di Indonesia. Ya Allah, untung lu selamat. Iya nggak tahu gue. Untung lu selamat ya. Berarti tadi kalau lu lahir lagi, lu mau sekolah? Gue mau sekolah yang benar. Mau sekolah yang benar. Terus apa kalau akan tetap menjadi di bidang ini atau mungkin lu mau bangun empire lain? Gue nggak pernah bercita-cita bikin empire lain. Bikin empire tuh gue sama sekali tidak bercita-cita itu. Gue tidak pernah bercita-cita juga buat selamanya di musik. For your info, yes. Wow. Setelah gue bikin GBK, gue ternyata tidak bercita-cita selamanya ada di sini. Kuliner habis ini. Apa balik lagi ngomongin film horor? Nggak tahu sih. Kasih tahu gue sekarang gue harus ngapain. Lu bingung juga kan? Nggak, gue sebenarnya udah menemukan gue harus ngapain. Tapi kalau untuk sebuah monumen, GBK tuh monumennya sebesar itu yang gue bangun. Benar, setuju. Paling tidak butuh waktu lah buat dipecahkan. Tapi gue juga bukan soal memecahkannya. Butuh waktu gitu. Mungkin tenaga gue diperlukan di sektor lain. Karena dengan adaptasi gue yang, gue yakin gue orang yang bisa beradaptasi cepat gitu. Dengan determinasi gue dan dengan kegigihan gue yang sudah terbukti ya. Iya, mungkin di sektor lain bisa berguna. Politik. Tahu gue tidak menutup kemungkinan. Tapi enggak lah, jadi caleg enggak. Tapi harus ada yang ngomong kan ini tentang nasib kita para. Nah ini yang lucu gue waktu itu ya, gila gue semarah itu sama sistem, gue semarah itu sama apapun itu sebelum konsernya selesai. Tapi pas selesai konsernya, gue bilang gini, gue pengen jadi dirut GBK. Gue pengen nih, gue bener-benerin nih, maksud gue kayak, kenapa sih tata kelolanya bisa ada pertandingan bola, ada gue panggung gue tuh nggak nyaman kan sama gue melalui sini ya. Gue kemarin pengen minta maaf sama Sintayong, tapi gue nggak ketemu. Gue pengen minta maaf banget sama Sintayong. Gue juga tidak merasa gue nyaman melihat pemain timnas latihan di atas geotek yang udah digelar. Gue ngerasa juga nggak nyaman. Gue nggak merasa gue yang menang gitu. Enggak nang. Enggak. Gue nggak merasa gue lebih daripada mereka. Enggak. Gue malah merasa jadi situasinya nggak ideal ya buat gue, nggak ideal buat dia, nggak ideal gitu. Makanya waktu gue bilang sama teman-teman di tim, ya udah yuk, kalau apa yang mereka butuh ya udah kita push yang punya kita, ya udah kita persilahkan mereka juga gitu. Dari situ gue waktu itu sempat marah banget, gue sempat sebel banget lah gitu, sampai akhirnya gue realize kalau memang harus berdampingan. Gue gak punya privilege buat gue bisa bikin itu sendiri juga. Ya udah berdampingan aja gitu. Toh gue punya tim yang bisa memberikan 1000% juga kok di sana. Gue setelah konser, gue ternyata nggak pengen sama semua jabatan-jabatan itu. Gue pengen jadi orang biasa. Emang ternyata takdir gue nggak jadi orang biasa. Nah, gimana? Elaborasi orang biasa. Jadi orang biasa aja pak, nggak usah pusing. Cuman ya nggak tahu kalau ada sektor lain yang butuh gue, ya gue nggak menutup kemungkinan. Dari tadi sektor lain tuh apa sih? Nggak tahu gue, pas sawit kayak kopi kayak apa kayak gue nggak tahu gue. Nggak kayak kalau ini gue nggak apa-apa kerja sama orang lain. Gue kayak pengen aja, gue pengen refreshing aja. Kebayang nggak sih lo? Iya. Gue pengen refreshing aja gitu, masukin
info, masukin masalah-masalah baru ke otak gue gitu, yang nggak berkaitan sama musik gitu. Pengen gue terlibat dalam suatu apa? Nggak disetujui nih. Oh iya. Pengen gue, tapi pengen banget gue terlibat sama sesuatu apalah, tapi tidak musik. Gue pengen pusingnya bukan pusing musik gitu. Gue lagi kayak udah pusing musik, gue stop dulu lah. Kalau pusing non musik yang lu nggak mau apa? Kalau itu utang sih. Nggak, bukan itu ya? Amit. Bukan itu ya? Nggak tahu sih gue, tapi kalau sekarang sih kayaknya gue masih punya sih space di kepala gue buat gue mikirin hal ini. Punya space, masih punya masih space. space Berarti di nggak kepala terlalu gua. besar Apanya? space-nya. Karena masih punya, berarti tinggal di pojokan, di corner. Ya bisa jadi, gue nggak tahu sih, tapi gue mungkin tadi kalau balik riset, gue mungkin mau riset nggak jadi entrepreneur. Nah, bullshit loh. Bullshit dalam pengertian gini sih, kayak enak kemandirian kerja sendiri. Enggak coy, lu nggak. Kalau gue di posisi gue ya gue bertanggung jawab sama semua orang yang attach sama gue gitu. Gue pengen ngerasain gue attach sama orang dari sisi gue karyawan gitu. Udah lama enggak gitu kan, jadi kayak mau 20 tahun enggak gitu kan. Gue pengen ya udah jadi kayak jadi orang gitu. Ikut. Iya ikut jadi orang Ikut. ikut gitu. Pengen. Cuma nggak bisa sih kalau sekarang. Ego gue terlalu tinggi. Ego lu demi mimpi lu kan. Ya gue tuh satu hal yang nggak baik yang dari gue. Gue cuman mau mendengarkan yang gue yakinin. Kalau lu nggak bisa yakinin gue nggak mau dengerin. Itu gue banget. Lu ngomong, Mas, kita program ini harus begini. Lu nggak punya reason, nggak, gue nggak akan percaya sama lu. Bukannya harus gitu emang. Enggak sih, nggak. Karena menurut gue yang gue percaya cuman ya gue doang yang gue percaya gue doang. Itu tapi berlaku buat GBK menurut gue. Kalau gue percaya sama orang lain, udah bubar jalan pak timnya. Gue yakin banget timnya tuh udah pasti akan bubar dari beberapa minggu sebelum kita masuk ke stadion. Pasti timnya udah bubar. Gue dengan semua tekanan, dengan semua menyanyi udah pasti nggak akan bisa. Itu cuma karena gue kekeh, gue cuma mau dengerin omongan gue sendiri. Pokoknya begitu, gimana caranya? Tapi lo harus bisa ngukur ya. Iya. Ya lo harus bisa ngukur. Kalau lo nggak bisa ngukur ya lo blow on, lo mati, lo bunuh diri. Gimana caranya lu nentuin batas? Batas apa? Batas diri lu. Gue nggak pernah nentuin batas diri gue. GBK kan gue punya uangnya. Enggak pak. Itu sebanyak itu uang gue kumpulin. Gue percaya aja udah. Ya udah berusaha aja. Gue dapet partner yang tepat. Gue ketemu partner, ketemu Northstar tuh menurut gue kayak Nusa Entertainment tuh kayak blessing banget buat gue, karena semua kebolongan gue soal produksi apa sangat dibantu sama mereka gitu kan. Dan gue percaya banget itu juga modal besar buat menggerakkan konser ini gitu kan. Berarti kan kalau gue nggak ketemu mereka, gue nggak ketemu tim mereka, belum tentu konsernya jadi juga. Nggak ada yang bisa gitu. Nah ya itu menurut gue, kalau gue ngebatasin enggak, gue cuma mau gue doang yang jadi. Tapi kan iya. bisa jadi nggak jadi gitu. Tapi karena gue nggak, ya udah yuk batasi itu buka, ya udah masuk gue kita bikin 10 sampai 100. Happiness lu di mana sih dengan semua yang lu lihat? 25.
orangnya. Bukan karena lo nggak bersyukur. Bukan karena gue nggak bersyukur. Bukan karena Gue lo sangat nggak bersyukur. Benar. Gue sangat bersyukur. Kelihatan banget kalau lo bukan karena lo nggak bersyukur. Benar. Lu tau dari mana kok kelihatan? Iya, dari pilihan kata sama nada lo. Oh iya. Benar. Gue sangat bersyukur. Iya. Gue sangat bersyukur atas semuanya. Tapi kalau yang tadi memang masih banyak kerjaan gue yang gue harus gue kerjakan. Jadi nggak harus jadi bos. Nggak harus lah. Nggak semua orang cocok. Nggak semua orang cocok dihadapkan sama decision ngehe. Nggak tuh, gue tuh nggak percaya sama kata-kata motivasi. Lu jadi bos buat diri lu sendiri. Harus ada yang ngebosin lu.